Dan pemirsa, untuk membahas fenomena yang meresahkan tentunya di media sosial tersebut, kita akan bergabung dan juga berbincang dengan Ibu Erlinda selaku aktivis pemerhati anak dan juga keluarga. Selamat siang Bu Erlinda. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Bu Erlinda, ini kan kalau kita lihat ya, rasanya tuh kayak saya juga kebawa emosi, kebawa pusing juga. Kok bisa sih ada kelompok-kelompok ataupun grup-grup ini yang tiba-tiba muncul di sosial media yang malah ini grupnya agak sedikit negatif gitu. Gimana dan jumlahnya sangat besar. Betul ya. Betul sekali. Ya, ini meyakinkan kepada masyarakat bahwa warning untuk kita semua. Sekali lagi, alarm warning ini jangan dibiarkan dan jangan dianggap bahwa ini hanya permasalahan biasa. Karena kami hanya akan mengingatkan dampak dulu nih. Ya, penyebab nanti kita diskusikan. Ini dampak ke masyarakatnya sangat luar biasa. Yang pertama nanti akan menjadi masalah nasional. Kenapa? Karena akan pada sosial masyarakat kita, di mana pada sosial masyarakat ini disfungsi keluarga kan tidak berjalan. Akhirnya di sosial masyarakat kita ada tren baru, gaya hidup baru seksualnya seperti ini. Dan yang paling nauzubillah min dzalik adalah pada saat mereka menjadi korban-korban seperti ini, otomatis kenapa negara menjadi terbebani, ya kan permasalahannya? Iya, karena mereka anak-anak ini yang misalnya dilakukan kekerasan seksual oleh orang yang cukup dewasa, dia akan menjadi beban negara. Karena dia akan tidak mampu secara ekonomi, tidak akan mampu secara pribadinya sendiri, karena akan menjadi orang-orang yang penyakitan dalam jasmaninya, karena penyakit-penyakit seksual juga akan terjadi, belum lagi psikologisnya terganggu, mental dan sebagainya. Dan yang paling utama juga adalah stigma dari masyarakat, ya. Pada saat tertahu nih, yang kayak kemarin tadi sudah terlihat, bagaimana ojek online sudah memperlihatkan ternyata pelakunya ini orang yang kirim barang tersebut. Dan kita sangat prihatin adik kakak, ya kan. Nah, belum lagi nanti secara skala nasional di bidang kesehatan. Ini akan menjadi beban berat kesehatan kita. Karena penyakit menular ini kan penyembuhannya sangat lama. Belum lagi untuk layanan psikologinya. Nah, kalau kita tarik juga untuk nanti bagaimana kerusakan pada genetik, ya oke, itu jangka panjang, ya kan. Tapi bagaimana nanti akan di masyarakat kita tren yang terbaru adalah fantasi sedara itu ternyata mengasyikkan. Nah, ini kan luar biasa. Kalau ditanya penyebabnya apa? Penyebab paling utama adalah tadi, pertama kemampuan keluarga yang disfungsi tadi. Yang kedua, karena disfungsi di dalamnya ada pola asuh. Akibatnya yang kedua ini apa? Mindset, cara berpikir mereka. Mereka tidak pernah diberikan, mungkin di awal ya, waktu mereka masih tumbuh kembang anak di bawah usia 12 tahun itu, tidak diajarkan bagaimana untuk menjaga tubuh, bagaimana benar salah, ya kan? Karena moral etika pada saat mereka melakukan, nah ini seperti apa? Nah, dampaknya ke sosial lagi nih. Moral etika kita down. Nah, ini yang kami berharap pemerintah hari ini, saya yakin mereka konsen karena ini kan bagian dari kekerasan seksual, ya kan, incest. Ini jangan dianggap permasalahan biasa dan kami berharap bagaimana apresiasi kita ya kepada dunia siber yang mereka harus segera bisa melakukan satu deteksi untuk bagaimana kelompok-kelompok ini segera dimitigasi. Baik, Mbak, ini kan yang juga kita lihat adalah rata-rata korbannya itu adalah anak-anak balita. Masih kecil rata-rata. Apakah ini nantinya akan berdampak kepada masa depannya yang kemudian akan mengulangi hal yang sama jika ini dilakukan kepada seperti grup yang kita lihat di media sosial ini? Iya, itu yang tadi saya sampaikan juga, dampak berikutnya adalah nanti akan keberlanjutan ya. Jadi terjadi interaksi yang berulang. Artinya dia waktu itu belum pernah ya dilakukan rehabilitasi secara tuntas, yang pada kesempatan lainnya dia menjadi pelaku. Nah, ini nanti akan menjadi siklus yang akan selalu ada. Nah, bagaimana kita memutus mata rantainya? Nah, inilah kami berharap tidak hanya Kementerian PPA, Kementerian misalnya desa yang dilibatkan, Kemendagri juga, tapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Karena satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah sinergi semua elemen ya. Bagaimana kita mendorong, yuk bersama dengan adanya kejadian ini, kurikulum ya pendidikan seks usia dini sesuai tumbuh kembang itu masuk dalam betul-betul kurikulum nasional kita. Sehingga kalaupun misalnya mohon maaf
perilaku seksual menyimpang itu terjadi dan pola pikir itu salah, paling tidak tetangga-tetangga juga kan bereaksi ya. Aware gitu jadi. Aware, dan si anak itu sendiri juga punya satu mekanisme defense dia akan mengatakan oh tidak, dia akan bisa membela dirinya sendiri, self defense-nya tuh kuat. Dan ditambah lagi kami juga berharap ikatan organisasi profesi ya seperti Ikatan Dokter Indonesia, psikolog ya, baik itu misalnya HIMSI ataupun IPK klinis, itu juga mendukung program ini. Kenapa? Karena kami sangat prihatin beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan ya hubungan seksual misalnya sesama jenis ya. Tapi ini menikmati kenikmatan yang jangan-jangan ini pedofil dong. Pedofil yang sudah masuk ke keluarga, tapi terbalut dengan incest, ya kan? Nah ini yang kami berharap tata norma etika kita harus kita jaga dong. Pemerintah harus buat ini menjadi hal serius. Harus karena bagaimana nanti dampak sosial, dampak kesehatan dan berubah menjadi artinya mohon maaf ya menjadi bencana sosial. Ini jangan, lebih baik kita investasi dalam jangka panjang, memang investasi besar karena pembangunan manusia itu tidak mudah, butuh waktu, butuh anggaran besar, dan butuh kerjasama. Kami bersyukur, terima kasih kepada TV One mau membahas soal ini, isu ini, karena pada akhirnya kita ingin pada saat banyak yang menonton TV One ya seluruh Indonesia, mereka bisa akan aware, apakah di lingkungan internal keluarga kita sudah terjangkit penyakit. Itu total 3.000 lebih. Kalau dalam teori itu harus dikalikan 6, Mbak. Tentunya nanti kita juga akan lebih mendalami lagi ya, terutama ini mengenai tadi ada grup-grup juga yang sudah muncul. Kemudian apakah ini kegagalan dalam sosial media yang tidak ada pengawasan atau seperti apa? Nanti kita akan dalami pemirsa, tapi usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia.